Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya apa kabar semuanya? Ya, semoga terus kabar baik ya untuk kita semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan Ketua Kelas Sarah dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, amin. Semuanya, semoga dari doa tadi kita terus diberi kesehatan untuk terus bisa ke pembelajaran berikutnya ya. Terus diberi kesehatan karena kalian juga sudah kelas 12 kan. Oke, Bapak lihat-lihat semuanya sepertinya hadir ya. Jadi ini bagus karena terus semangat untuk kalian karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi ujian, maka dari itu semangatnya harus tetap dijaga dan harus terus semangat belajar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran biologi pada hari ini, seperti biasa Bapak akan memberikan atau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis apa itu peristiwa gagal berpindah dan macam-macamnya serta kelainan yang ditimbulkannya. Kemudian juga kita akan menganalisis apa itu peristiwa gen letal serta macam-macamnya dan kelainannya yang timbul pada makhluk hidup. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian seperti biasa tata tertibnya adalah ketika Bapak menyampaikan materi dan kita memulai pembelajaran pada hari ini, semoga semuanya tetap fokus, harus tetap fokus pada materi, tidak pada hal yang lain. Juga tidak boleh menggunakan handphone ya, gitu. Kecuali Bapak mengizinkan kalian untuk menggunakan handphone ketika ada hal-hal yang memang diperlukan, yaitu tata tertibnya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu pola-pola hereditas. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kita masih mencakup atau belajar mengenai tema pola-pola hereditas gitu. Sebelumnya di sini ada peta konsepnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai dua subbab, yaitu ada pautan gen dan juga pindah silang. Nah, kalian sudah mengerti kan? Sudah paham betul mengenai materi sebelumnya ya kan? Oke. Selanjutnya pada hari ini kita akan masuk ke dua subbab berikutnya, yaitu yang pertama adalah peristiwa gagal berpindah dan yang kedua adalah peristiwa gen letal. Nah, kemudian nanti bisa dilihat di sini peta konsepnya. Gagal berpindah itu ada jenisnya, yaitu aneuploidi dan euploidi. Kemudian gen letal ada gen letal dominan dan gen letal resesif. Nah, apa sih itu semua nanti akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke? Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu gagal berpindah, coba kalian lihat dulu gambar di depan ini ya. Coba lihat gambar di depan. Menurut kalian, dari kalian lihat gambar ini, dari dua gambar ini di depan, menurut kalian ada tidak perbedaannya atau hal yang menurut kalian unik dibandingkan dari hal-hal keseharian yang kalian lihat gitu? Apa hal yang membedakan atau hal unik apa yang ada pada dua gambar ini? Coba silakan kalian analisis sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya. Ya, coba silakan. Menurut saya, dari kedua gambar tersebut terdapat perbedaan dengan biasa kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Karena biasanya yang saya lihat, kalau daun berwarna hijau bukan putih. Selain itu, menurut saya, jari-jari tengah manusia pada gambar di depan juga memiliki perbedaan karena ruas-ruas jarinya lebih pendek dari ruas jari manusia pada umumnya. Nah, oke, betul ya yang dikatakan Nur bahwa kedua gambar pada gambar di depan ini memiliki perbedaan atau memiliki keunikan dibandingkan hal-hal yang biasanya kalian lihat pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini pada gambar pertama itu ada jagung yang daunnya berwarna putih. Tentunya itu bukan hal yang biasa untuk kita lihat pada kehidupan sehari-hari kan. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kemudian juga ada gambar kedua, yaitu gambar ruas-ruas jari tangan manusia yang terlihat memendek atau tidak pada ukuran yang normal pada biasanya yang kita lihat. Nah, dari kedua gambar ini yang berbeda ini, menurut kalian gitu, apa sih yang menyebabkan kedua gambar tersebut memiliki perbedaan atau keunikan sehingga menyebabkan
kedua hal tersebut dapat terjadi? Coba, ada yang bisa menjawab? Oke, silakan coba apa? Akibat faktor lingkungan, Pak. Oke, tadi jawabannya faktor lingkungan ya, betul, bagus, jawaban yang bagus. Kemudian dari selain faktor lingkungan, menurut kalian ada lagi tidak faktor yang bisa mempengaruhi kedua kasus yang ada yang sudah kalian lihat tadi? Coba. Ya, coba silahkan. Apa? Menurut saya yang menyebabkan kelainan tersebut berasal dari faktor keturunan. Oke, iya bagus ya. Kedua jawabannya tadi Kia bilang bahwa kedua kasus tadi itu disebabkan oleh adanya faktor lingkungan. Tapi Sarah bilang bahwa faktor yang menyebabkan adalah faktor keturunan. Nah, kedua jawaban tersebut sudah bagus ya, sudah bisa mempengaruhi kasus-kasus yang memiliki kelainan. Namun perlu diingat bahwa ketika faktor lingkungan itu biasanya hanya mempengaruhi perbedaan morfologinya saja. Morfologi bagaimana? Misalkan ketika ada orang-orang yang tinggal di lingkungan yang panas atau yang intensitas cahaya mataharinya tinggi gitu, maka itu akan menyebabkan warna kulit mereka akan lebih gelap dibandingkan orang-orang yang tinggal pada lingkungan yang lebih dingin seperti orang-orang yang tinggal di lingkar kutub ya. Kulit mereka akan lebih putih gitu, akan lebih terlihat pucat karena tidak ada atau jarang ada cahaya matahari pada lingkungan tersebut. Nah, untuk jawaban yang lebih tepat pada yang menyebabkan kedua kasus yang sudah kalian lihat di depan tadi itu adalah faktor keturunan. Oleh karena itu, kita akan membahas mengenai hereditas di sini. Hereditas itu adalah keturunan, ya kan? Oke, jadi faktor yang lebih tepat pada menyebabkan tadi ada jagung albino namanya yang berwarna putih itu, dan juga ada jari tangan manusia yang ruasnya memendek itu namanya brachydactyly. Nah, kedua kasus itu disebabkan oleh adanya faktor keturunan. Nah, bagaimana bisa terjadi? Kita bisa bahas pada slide selanjutnya. Oke? Paham semuanya? Oke. Kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kasus yang pertama atau peristiwa yang pertama, yaitu adalah gagal berpindah. Nah, gagal berpindah adalah kondisi di mana kromosom mengalami gagal berpindah sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub saja. Akibatnya gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Jadi tidak normal di sini jumlah kromosomnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar mengenai proses gagal berpindah. Bisa kalian lihat gambar yang di lebih kanan itu gagal berpindah pada proses yang terjadi pada meiosis 1 gitu, sehingga nanti sel yang dihasilkan jumlah kromosomnya itu tidak ada yang normal gitu. Jadi ada dua sel yang mengalami penambahan satu kromosom dan juga ada dua sel yang mengalami pengurangan satu kromosom. Sedangkan di gambar yang lebih kiri, sebelah kiri ini ada proses gagal berpindah pada meiosis 2 ya. Jadi sel yang dihasilkan pada pembuahan ini, dua sel itu akan normal yaitu N, dan satu sel itu mengalami penambahan yaitu satu kromosom, dan juga satu sel akan mengalami pengurangan satu kromosom. Nah, itu jadi gagal berpindah bisa terjadi pada proses meiosis 1 maupun meiosis 2 pada pembelahan sel. Sampai sini sudah jelas ya? Oke, kita lanjut. Kemudian, contoh kelainan jumlah kromosom yang diakibatkan oleh proses gagal berpindah itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada aneuploidi dan yang kedua ada euploidi. Nah, itu perlu diingat ya, ada dua jenis. Nah, yang pertama kita membahas mengenai aneuploidi. Apa itu aneuploidi? Nah, aneuploidi ini adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi hanya pada pasangan kromosom tertentu saja. Nah, ini perlu diingat, hanya pada jumlah atau hanya pada pasangan kromosom tertentu saja. Itu aneuploidi. Nah, aneuploidi ini dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan jumlah kromosomnya. Nah,
kromosomnya 2n-1, itu namanya monosomi. Kemudian nulisomi itu 2n-2. Terus trisomi itu 2n+1 dan tetrasomi 2n+2. Itu perbedaan jumlah kromosom dari kasus aneuploidi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh aneuploidi. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gambar anak kecil ya di sini. Oke, pada contoh aneuploidi ini ada yang namanya sindrom Down. Nah, sindrom Down ini terjadi jika terjadi penambahan satu buah kromosom pada kromosom nomor 21 yang ada pada manusia. Jadi, seperti yang kita ketahui kan bahwa jumlah kromosom pada manusia itu terdapat 46 kromosom. Nah, karena ada penambahan satu kromosom pada kromosom nomor 21, maka jumlah total kromosom yang ada pada penderita sindrom Down ini menjadi 47. Sehingga akan mengalami sindrom Down meskipun hanya berbeda satu kromosom di sini. Jadi penderita sindrom Down ini memiliki kromosom yang 47. Lebih lengkapnya yaitu 47,XX atau XY. XX tentunya untuk wanita dan XY untuk pria. Atau bisa juga ditulis 45A plus XX atau XY gitu. A ini artinya autosom ya, atau kromosom somatik. Sedangkan yang XX atau XY ini merupakan gonosom yang kelamin. Oke. Nah, kejadian ini termasuk trisomi kan, 2n+1 karena ada penambahan satu kromosom pada kromosom nomor 21. Sampai sini sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan coba. Ingin menanya apa? Faktor apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya gagal berpisah sehingga bisa menimbulkan kelainan sindrom Down? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya dari Naswa. Itu faktor apa saja yang mempengaruhi peristiwa gagal berpindah pada makhluk hidup sehingga menyebabkan kelainan. Nah, salah satu kelainannya yang itu tadi ya, sindrom Down. Nah, faktor yang mempengaruhi peristiwa gagal berpindah itu yang pertama adalah adanya gangguan virus. Virus dapat menyebabkan kerusakan. Kemudian yang kedua juga ada gangguan dari adanya radiasi. Selain itu juga ada faktor karena sel telur yang tidak segera diburahi. Nah, oleh karena itu biasanya kemungkinan wanita yang melahirkan bayi tidak normal atau memiliki kelainan seperti sindrom Down itu biasanya wanita yang berumur lebih dari 25 tahun. Sampai sini sudah paham Naswa dan yang lainnya? Oke, sudah ya. Baik, kalau sudah kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya ini kita masuk ke jenis yang kedua dari peristiwa gagal berpindah. Kalau yang tadi kita sudah belajar aneuploidi, yang kedua ini adalah euploidi. Nah, euploidi ini adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang terjadi pada seluruh kromosom yang ada pada makhluk hidup gitu. Seluruh pasangan kromosom yang ada ya. Kalau tadi kan aneuploidi itu hanya pada pasangan kromosom tertentu. Misalnya tadi sindrom Down hanya terjadi kelainan pada kromosom nomor 21. Nah, kalau euploidi ini terjadi pada seluruh pasangan kromosom yang ada. Nah, berdasarkan jumlah kelipatan kromosomnya, euploidi ini dapat dibedakan menjadi haploid yaitu N, kemudian diploid 2N, terus juga ada triploid 3N, ada tetraploid 4N, dan seterusnya ada pentaploid 5N dan seterusnya ya. Oke. Sampai sini sudah paham ya? Tunggu. Tuh, coba yang di belakang sedang apa tuh? Kayak rame banget. Hah? Coba Nur dan Kia HP-nya disimpan dulu ya. Gitu. Tadi seperti tata tertib yang udah kita sepakati di awal kan, boleh main HP kalau jam istirahat. Kalau dalam proses pembelajaran ini gitu, tidak boleh main HP ya. Harus fokus dulu ke materi yang telah kita pelajari supaya lebih optimal. Baik, Pak. Coba sekarang kalian berdua jelaskan ulang mengenai
mengenai perbedaan aneuploidi dan euploidi yang tadi Bapak sudah bilang. Coba, ayo ada yang bisa? Kalian berdua silahkan. Nggak tahu, Pak. Nah, kan kalau begini jadinya proses pembelajaran yang kalian lakukan menjadi tidak optimal karena ilmu yang masuk di kalian itu tidak seluruhnya gitu. Oleh karena itu jangan diulangi lagi ya gitu. Dan ini tidak hanya untuk Nur dan Kia saja, tapi untuk semuanya. Ketika kita melakukan proses pembelajaran harus benar-benar fokus ke materi yang diajarkan agar ilmunya yang didapat optimal ya. Oke, sebelumnya tadi Bapak ulangi, ada yang lainnya. Ada tidak yang bisa menjelaskan apa perbedaan dari aneuploidi dan euploidi yang tadi sudah Bapak jelaskan di awal? Oke, coba silahkan. Perbedaan aneuploidi dan euploidi, jika aneuploidi jumlah kromosom yang berubah hanya pada pasangan kromosom tertentu saja. Sedangkan kalau euploidi, jumlah kromosom yang berubah terjadi pada seluruh kromosom yang ada. Excellent ya, Naswa, jawaban yang tepat dan bagus ya. Itu jawaban yang Bapak inginkan. Oke, semuanya selain Naswa, apakah sudah mengerti perbedaan aneuploidi dan euploidi? Sudah ya semuanya ya. Oke, kalau sudah kita masuk ke pembelajaran yang berikutnya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Di sini ada contoh dari kasus euploidi gitu atau tadi gagal berpindah yang pada pasangan kromosom seluruhnya. Nah, di sini contohnya seperti gambar yang kalian lihat di depan itu ada lebah jantan pada lebah madu ya kan. Nah, lebah madu jantan ini kromosomnya gitu atau semua pasangan kromosomnya itu hanya satu, yaitu haploid. Nah, kenapa? Karena pada lebah madu jantan ini tidak dibuahi gitu. Jadi sel telur yang dari lebah madu betina atau di sini bisa kalian lihat itu dari queen itu akan langsung menjadi lebah jantan atau drone yang bersifat haploid gitu. Nah, peristiwa ini disebut dengan parthenogenesis. Nah, itu adalah sesuatu hal yang langka karena biasanya pada manusia kan bersifat diploid ya atau 2N. Nah, 2N itu akibat kita menerima kromosom yang dari sel telur dan juga ada yang dari sperma yang kemudian akan terfertilisasi. Tapi pada kasus lebah jantan pada spesies lebah madu ini, lebah jantannya itu tidak dibuahi sel telurnya. Jadi bersifat haploid. Oke. Kemudian kita masuk ke subbab yang berikutnya. Tadi kita sudah masuk subbab yang pertama untuk materi hari ini. Nah, subbab yang kedua yaitu adalah gen letal. Nah, apa itu gen letal? Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat normal ataupun subletal. Nah, terdapat dua macam jenis gen letal, yaitu ada gen letal dominan dan juga ada gen letal resesif. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di slide berikutnya. Oke, yang pertama itu ada yang namanya gen letal dominan. Nah, gen letal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Kan namanya gen letal dominan. Maka akan menyebabkan kematian pada kondisi homozigot dominan. Nah, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu akan bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan pada individu tersebut. Nah, ini perlu diingat. Kalau misalkan homozigot dominan itu akan menyebabkan kematian, tapi ketika heterozigot akan menyebabkan kelainan ya. Oke, di sini ada contoh gen letal dominan. Bisa kalian lihat gambarnya di depan ya. Di sini ada ayam redep ya, ayam redep. Ayam redep ini memiliki morfologi yang tidak biasanya dari ayam-ayam pada umumnya ya, bisa dilihat gambarnya di depan. Kemudian selain ayam redep juga contohnya itu ada gen warna rambut kuning pada tikus. Seperti yang kita tahu bahwa tikus biasanya berwarna hitam kan, atau ada juga yang berwarna putih. Tapi untuk penderita gen letal dominan ini, tikus akan berwarna
kuning. Kemudian selain itu juga ada gen yang menyebabkan ruas-ruas jari tangan pada manusia mengalami pemendekan atau yang biasa kita sebut dengan brachydactyly yang gambarnya tadi sudah kita lihat di awal pertemuan. Nah, itu dia contoh-contoh dari gen lethal dominan. Nah, sekarang berarti dari contoh-contoh yang sudah Bapak sampaikan ini, mulai dari ayam redep, brachydactyly, dan juga warna kuning pada rambut tikus, apakah semua individu itu dalam keadaan homozigot dominan atau ada pendapat lain? Oke, coba. Iya Pak, memiliki gen homozigot dominan. Oke, bagus ya. Kia sudah berani menjawab. Tadi Kia bilang bahwa ayam redep itu dalam keadaan homozigot dominan. Tapi coba kalian analisis, kalau misalkan ayam redep dalam keadaan homozigot dominan, mengapa ayam redep itu tetap hidup? Padahal di slide sebelumnya di sini dikatakan bahwa ketika individu dalam kondisi atau dalam keadaan homozigot dominan akan letal, akan mati gitu. Tapi mengapa ayam redep ini tidak mati? Coba kalian analisis mengapa bisa terjadi demikian. Oke, coba ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Oke, coba silahkan. Pak, saya tahu berarti ayam redep tidak memiliki gen homozigot dominan, melainkan heterozigot. Karena pada slide sebelumnya menjelaskan bahwa gen heterozigot itu yang menyebabkan kelainan. Oke, good job ya Sarah, jawabannya betul bahwa tadi kasus ayam redep dan kasus-kasus lainnya seperti brachydactyly dan warna rambut kuning pada tikus itu merupakan contoh individu yang dalam keadaan gen heterozigot. Karena heterozigot tadi kan dibilang di awal bahwa yang memiliki gen heterozigot akan bersifat subletal atau mengalami kelainan. Nah, kelainan-kelainan itulah yang tadi yang disebutkan ayam redep, terus brachydactyly, warna rambut kuning pada tikus. Sedangkan bukan homozigot dominan ya. Perlu diantisipasi atau perlu diingat baik-baik hal tersebut. Oke, kenapa coba? Pak, bagaimana dengan individu yang memiliki gen homozigot dominan? Pertanyaan yang bagus ya, Kia. Coba kali ini Bapak akan melempar dulu pertanyaan kepada kalian. Coba ada yang bisa menjawab pertanyaan Kia? Coba silakan. Oh ya, coba silakan. Pak, individu yang memiliki gen homozigot dominan tidak bisa bertahan hidup, Pak. Nah, betul sekali ya jawaban Nur tadi bahwa individu dengan gen homozigot dominan tidak akan bisa bertahan hidup atau letal. Nah, lebih lengkapnya adalah individu yang memiliki gen homozigot dominan itu akan mati dalam kandungan, karena ketika dalam kandungan itu akan mensintesis atau memproduksi protein tertentu yang mematikan, sehingga individu yang memiliki gen homozigot dominan dalam kasus ini tidak akan bertahan hidup dan keluar menjadi individu baru ya. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham kita lanjut pada bahasan berikutnya. Nah, di sini ada persilangan yang menghasilkan gen lethal dominan lebih lengkapnya. Nah, di sini ada persilangan antara ayam redep dengan ayam redep. Seperti yang tadi Bapak sudah bilang kan, kalian juga sudah tahu bahwa ayam redep itu dalam kondisi yang heterozigot. Maka di sini C besar dan C kecil disilangkan dengan C besar dan C kecil juga. Nah, maka akan menghasilkan keturunan F1 yaitu C besar ya, kemudian juga ada dua individu yang dalam keadaan heterozigot yaitu C besar dan C kecil. Kemudian ada satu individu yang homozigot resesif atau C kecil dengan penjelasan bahwa yang tadi homozigot dominan itu C besar akan mati gitu kan, tidak dapat bertahan hidup atau letal. Kemudian C besar C kecil itu adalah ayam redep heterozigot ya, ingat. Dan yang C kecil atau homozigot resesif itu adalah yang normal ya, ayam normal. Oke, itu tadi persilangannya. Sudah paham ya sampai sini? Lebih jelas ya? Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai gen lethal dominan. Sekarang kita membahas mengenai gen lethal resesif ya. Nah,
Nah, bedanya adalah ketika gen letal dominan itu individu yang letal atau individu yang mati itu pada keadaan yang memiliki gen homozigot dominan, sedangkan gen letal resesif ini kematian itu pada individu yang homozigot resesif. Itu perbedaannya. Sedangkan dalam keadaan heterozigot pada kasus letal resesif ini itu akan bersifat carrier gitu. Seperti dalam morfologinya itu normal gitu, tapi dia bersifat carrier atau pembawa yang akan mewariskan sifat pada keturunannya ya. Oke, berbeda dengan kasus yang gen letal dominan bahwa ayam redep itu memiliki kelainan ketika dia keadaannya heterozigot. Namun pada gen letal resesif ini yang memiliki kelainan atau jagung albino ini pada kondisi yang homozigot resesif. Nah, sedangkan tadi di awal di slide sebelumnya dibilangkan bahwa yang letal itu homozigot resesif. Tapi mengapa? Coba kalian analisis kalau jagung albino ini memiliki gen yang homozigot resesif, kenapa jagung tersebut masih bisa hidup ya? Coba kalian analisis mengapa? Ayo coba silakan. Karena tanaman jagungnya tidak bisa hidup dengan lama, Pak. Pak, saya setuju dengan Nur. Kalau dilihat dari gambar daunnya yang berwarna putih, sepertinya tanaman tersebut tidak dapat bertahan hidup dengan lama karena tidak mempunyai klorofil. Ya, excellent tadi jawaban yang disampaikan oleh teman kalian, sangat bagus ya. Betul tadi paparan yang telah dijelaskan oleh teman kalian bahwa jagung albino yang tadi sudah kalian lihat itu tidak memproduksi klorofil. Nah, oleh karena itu jagung tersebut tidak dapat berfotosintesis dan menghasilkan energi untuk bertahan hidup lebih lama. Nah, tapi mengapa dia bisa hidup sampai ukuran yang sudah kalian lihat tadi? Itu karena mengandalkan cadangan makanan yang ada pada bijinya atau pada endosperm, sehingga jagung tersebut dapat bertahan hidup maksimal selama 14 hari saja. Setelah itu karena tidak ada cadangan makanan lagi, dia juga tidak bisa berfotosintesis, maka jagungnya akan mati. Nah, oleh karena itu disebut jagung albino ini adalah yang homozigot resesif dan bersifat letal. Nah, seperti itu ya. Sampai sini sudah materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan hari ini. Nah, coba dari materi yang sudah Bapak sampaikan dari tadi ya, dari 2 subbab tadi mengenai gen letal dan juga peristiwa gagal berpindah. Coba siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, coba ya, silahkan disimpulkan. Yang saya dapat simpulkan yaitu peristiwa gagal berpisah dan gen letal dapat mempengaruhi keturunan yang dihasilkan. Gagal berpisah dibedakan menjadi aneuploidi dan euploidi, dan gen letal dibedakan menjadi gen letal dominan dan gen letal resesif. Saya Pak ingin menambahkan kesimpulan dari Naswa. Contoh dari aneuploidi adalah sindrom Down. Yang kedua adalah contoh dari euploidi, yaitu lebah madu jantan yang haploid. Dan yang ketiga ada gen letal dominan, yaitu ayam redep. Dan satu lagi gen letal resesif adalah jagung albino. Kesimpulan yang sangat bagus ya yang sudah disampaikan dari teman-teman kalian dan sudah sangat lengkap gitu. Bapak hanya ingin meluruskan bahwa ingat pada kasus gen letal dominan, individu yang heterozigot itu bersifat subletal atau mengalami kelainan, sedangkan pada gen letal resesif individu heterozigotnya itu bersifat carrier ya. Nah, itu yang hanya Bapak ingatkan, yang ingin Bapak ingatkan. Dengan baik ya, untuk minggu depan kita akan melakukan evaluasi pembelajaran mengenai bab pola-pola hereditas, karena kan kita sudah belajar mengenai 4 subbab ya dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pautan, gen dan pindah silang, dan juga subbab pada hari ini yaitu gagal berpindah dan gen letal, sehingga minggu depan akan kita laksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, setelah itu kita akan menuju bab berikutnya, yaitu mengenai pola hereditas pada manusia. Nah, itu dia materi yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke, mungkin itu saja ya pembelajaran yang bisa kita laksanakan untuk pertemuan hari ini gitu kan.
terima kasih untuk semua yang telah hadir. Semoga tetap semangat dan termotivasi karena kalian sudah kelas 12, sebentar lagi ujian, dan kalian sudah harus menentukan masa depan kalian, kuliah di mana